Bisa juga wanita yang bekerja saat ini, yang masih bekerja saat ini, ingin memuliakan dan membalas budi kedua orang tuanya. Halo, aku Dwi, biasa dipanggil Umu Khalid, Umuka. Aku Ranger Diamond di Sakina, bergabung di Sakina udah dari 2019. Assalamualaikum, saya dengan Risma Imaniar, biasa dipanggil Risma. Profesi saya adalah sebagai license sales operation di salah satu hijab, dan saya juga sebagai Sakina Army dari Depok. Halo, nama saya Larasati, biasa dipanggil Laras. Saya adalah ibu pekerja dan saya adalah salah satu Sakina Rangers dari Bogor. Assalamualaikum, nama saya Fitri Apriliani. Saya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai salah satu Sakina Army. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviana, Sakina Rangers dari Bandung. Saat ini saya berperan sebagai seorang ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva. Saya dari tim Sakina Army. Pekerjaan saya adalah ibu rumah tangga, mempunyai satu anak wanita. Jadi ibu rumah tangga itu satu mimpiku yang sebelumnya itu pas masa gadis padahal nggak ada di mimpiku gitu. Karena dulu pengen jadi wanita karir. Tapi sering berjalannya waktu ternyata dapat hidayah dan ternyata memahami, wah kayaknya memang aku ingin jadi ibu rumah tangga aja yang memang mau fokus ke rumah, ke anak, ke suami. I'm very happy karena yang paling utama di sini adalah waktu ya. Jadi aku tuh bisa menghabiskan waktu bersama anak-anak dan juga suami. Tentunya senang ya, terus tapi kadang ada bosannya juga, terus ada rasa-rasa insecure juga. Insya Allah bahagia dan senang banget. Pekerjaan yang Allah janjikan bernilaikan surga dan setiap detiknya menjadi pahala. Karena semua diniatkan karena Allah semata. Saya bersyukur karena saya menjalani multi peran di situ. As a woman, as a mom, as a wife. Sebenarnya nggak nyangka ya, maksudnya sampai sekarang saya masih bekerja setelah berumah tangga. Karena dulu itu ketika menikah, komitmen sama suami itu adalah ketika punya anak, saya berhenti kerja gitu. Tapi sekarang malah kenyataannya berbalik gitu. Saya mengambil pilihan untuk tetap bekerja menjadi seorang ibu pekerja sampai sekarang. Kalau sekarang sih udah lebih adaptasi ya dibanding waktu dulu pertama kali baru menjadi seorang ibu. Jadi ibu rumah tangga itu nano-nano banget, apalagi kalau misalnya kita dikaruniai seorang anak ya. Karena kita harus selain ngurus suami, ngurus rumah, juga kita harus membersamai anak gitu. Dan anggapan tentang ibu rumah tangga itu hanya bisa bergantung sama suami secara finansial itu ya nggak juga gitu. Karena sekarang tuh banyak banget ibu rumah tangga dan termasuk saya yang memang berbisnis dari rumah gitu. Jadi saya pun full berbisnis benar-benar dari rumah. Jadi tetap di rumah dan sama sekali tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai istri dan seorang ibu gitu. Miskonsepsi sebagai seorang pekerja itu terkadang suka dibilang kurang dinafkahi oleh suaminya. Padahal seseorang wanita yang bekerja itu bisa jadi itu adalah bagian dari hobinya, di mana dia ingin tetap berkontribusi untuk keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Bisa juga wanita yang bekerja saat ini, yang masih bekerja saat ini, ingin memuliakan dan membalas budi kedua orang tuanya. Wanita yang bekerja saat ini ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Wanita yang bekerja saat ini ingin memberikan semuanya yang terbaik untuk anak-anaknya. Menurut saya wanita yang masih bekerja saat ini bukan melulu tentang soal pencapaian karir, tapi bagaimana wanita yang bisa mempersiapkan pertanggungjawaban dia dunia dan akhirat.
Kalau maksudnya ini lebih ke dari faktor internal, kayaknya alhamdulillah enggak ya. Maksudnya saya bekerja pun karena suami ridho gitu ya, atas izin suami juga, maksudnya dari orang tua juga mendukung dan tetap ridho gitu ya, maksudnya orang tua, sehingga anak saya khususnya yang bersama dengan ibu, dengan mama mertua, beliau pun tidak mempermasalahkan itu. Pasti ada aja perbedaannya, ada aja tanggapan-tanggapan antara ibu pekerja dan seorang ibu rumah tangga gitu ya. Saya pernah dapat 2 hal ya. Jadi yang pertama tuh ada yang pernah bilang gitu, ngapain sih kamu sekolah tinggi-tinggi sampai sarjana gitu, tapi ujungnya cuma di rumah. Terus yang kedua itu, ih sayang banget ya kamu kok keluar kerja gitu kan. Jadi dulu saya pernah kerja di salah satu pabrik farmasi di Bekasi. Jadi emang gajinya lumayan lah ya gitu, dan juga memang lingkungan kerjanya juga enak gitu. Jadi orang-orang tuh banyak yang sangat menyayangkan gitu. Padahal menurut saya gitu ya, sebagai ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang sangat mulia gitu. Masalah rezeki mah apa ya, udah diatur lah ya sama Allah gitu. Jadi nggak perlu khawatir mau kerja atau enggak, rezeki mah sudah ada yang mengaturnya gitu. Sebagai ibu rumah tangga, yang pasti tuh dari segi ekonomi ya, karena biasanya tuh kan antara ibu rumah tangga dengan working mom tuh permasalahannya di ekonomi. Ketika ibu rumah tangga tuh nggak bisa berdaya gitu, dianggapnya tidak bisa berdaya secara ekonomi ya. Jadi ketika di rumah di rumah tuh dianggapnya itu ijazah nganggur gitu, ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kalau misalnya ijazahnya nggak dipakai. Atau misalnya ada juga yang bilang kalau jadi seorang istri itu harus bisa mandiri gitu, jangan mengandalkan suami, jangan apa-apa minta ke suami kayak gitu. Jadi ya intinya sih di permasalahan ekonomi kayak gitu. Ketika akad dan tekad dalam hati memilah full time di rumah, tapi akan selalu ada pro dan kontra di luar sana. Lebih kekuatkan hati ke Allah lagi dengan tujuan yang sama setiap harinya, yaitu mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat menyenangkan dan juga melelahkan ya, itu udah pasti gitu. Tapi yang kita dapat itu meskipun lelah itu akhirnya senang, karena memang saat kita membersamai mereka, mereka pun senang gitu berada di dekat kita. Mereka senang dengan beraktivitas bersama kita, dan dengan wujud kita sayang ke mereka itu mereka bahagia akan itu. Jadi itu pun kembali kepada aku pribadi, aku bahagia gitu melihatnya dan menjalaninya pun bahagia gitu. Tantangan terbesar untuk menjalaninya dari seorang istri dan seorang ibu adalah untuk pembagian waktunya gitu. Dimana saya membagi waktu itu antara bisnis online, antara bekerja dan mengurus anak-anak gitu. Jadi kita harus bisa lebih disiplin dalam pembagian waktu. Apa ya? Kayaknya sih lebih ke waktu ya, karena hampir 10 sampai 12 jam saya di luar rumah gitu. Jadi ketika pulang ke rumah adalah waktu yang tersisa itu ketika saya pulang kerja, yang untuk membagi waktu antara baik itu pekerjaan domestik juga gitu ya, terus peran sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu yang membersamai tumbuh kembang anak saya. Lebih di waktu sih tantangannya. Balik lagi ke waktu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya sebagai ibu itu sebenarnya dari aktivitas anak dari bangun sampai tidur gitu kan. Nah sedangkan yang bagiannya suami nih kan biasanya malam ya gitu. Terus kadang sayanya ketiduran lah, atau misalnya udah capek duluan gitu kan. Jadi itu tantangan terbesarnya sih. Ketika menjalani multiperan tentunya kita juga dituntut untuk multifokus ya, bukan multifokus sih sebenarnya, bisa switch fokus gitu. Nah, dan itu tuh tantangan terbesar bagi aku. Jadi ketika menjalani sebagai istri dan ibu gitu, kita harus bisa membagi waktu, membagi peran, terus membagi fokus juga. Jadi tantangan terbesar itu membagi waktu, juga bisa switch fokus dengan dengan cepat kayak gitu. Sekarang itu ingin ada mimpi untuk bisa sekolah lagi sesuai dengan passion aku yang ternyata aku baru temuin di saat udah menjadi ibu gitu. Pengen bisa
umroh bareng sama keluarga dan anak-anak. Saya ini dari dulu gitu ya suka jualan gitu, dan cita-cita saya adalah sebagai pengusaha yang sukses. Maksudnya adalah jadi meskipun kita nggak ada di nggak terjun langsung gitu ya, maksudnya jadi misalnya sayanya lagi di mana gitu ya, misalnya lagi di luar kota, tapi bisnis itu tetap bisa jalan gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa seperti itu. Pengen punya sekolah, soalnya apa ya, pengen bisa punya amal jariah gitu ya buat mendidik anak-anak orang lain. Kalau anak sendiri kan emang udah di rumah ya. Semoga apa yang kita share ke mereka gitu dan mereka amalkan itu bisa jadi pahala jariah buat kita kayak gitu. Seorang istri di rumah penyejuk mata bagi suami. Sebagai ibu, kita adalah teman bagi mereka. Ibu adalah madrasah untuk anak-anaknya. Ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Di tempat pertama dia belajar adalah apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka kerjakan. Itu pertama adalah dari seorang ibu. Sedangkan kalau istri itu adalah istri sebagai cerminan suaminya. Kesolehan istri adalah cermin dari kesolehan seorang suami. Di mana istri yang masih menghargai seorang suami sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Istri yang masih memahami bagian peran dalam rumah tangganya. Istri yang masih menghargai bahwa suami adalah kepala rumah tangga walaupun istrinya punya penghasilan. Istri yang tidak hanya beraktualisasi diri memikirkan kepentingan dunia, tapi untuk bertanggung jawab untuk akhirat. Bisa menjadi partner terbaik untuk suami dan anak. Definisi ibu itu adalah sosok wanita yang rela mengorbankan banyak hal gitu, terutama untuk anak-anaknya. Sedangkan untuk istri, suami yang sukses itu di baliknya ada sosok wanita yang hebat juga. Sebenarnya kalau kita dalami lagi makna seorang ibu, ternyata ibu itu tuh memiliki peranan penting gitu. Kita tuh adalah sebagai pilar peradaban, di mana dari dalam rumah kita menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah yang juga insya Allah nanti akan menjadi pemimpin peradaban. Dan kalau misalnya kita pengen berdaya secara ekonomi, kan sebenarnya banyak caranya ya, nggak harus kita kerja di ranah publik. Salah satunya bisa berbisnis gitu ya. Kalau aku yang memilih untuk menjadi Sakinah Rangers berbisnis di ranah media edukasi anak di rumah. Jadi selain kita menghasilkan secara ekonomi, kita juga bisa bermanfaat juga untuk orang tua lain gitu. Jadi aku bersyukur banget bisa gabung jadi Sakinah Rangers, masuk ke dalam kapal dakwahnya gitu, menebarkan manfaat, menebarkan value-value Islam kepada umat orang tua muslim di Indonesia kayak gitu. Aku pengen anak-anak itu tumbuh jadi anak yang bahagia dan dia beradab. Ia tumbuh menjadi anak yang memang baik kepada semua orang, beradab, menjaga adabnya kepada orang lain, dan bertauhid tentu aja. Saya pingin banget anak-anak saya bisa jadi penghafal Al-Quran, jadi anak-anak yang punya empati tinggi terhadap keluarga dan banyak orang. Jadi khalifah sebaik-baik peran yang dia jalani, apapun perannya, apapun pekerjaannya, dia bisa menjadi khalifah terbaik, sebaik-baik anak yang bisa bermanfaat untuk keluarga dan banyak orang. Yang pasti semoga anak saya tumbuh menjadi anak yang cerdas dan soleh, mencintai ilmu sepanjang hayatnya, tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana dan tidak mudah merasa paling benar. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala di garda terdepan untuk menjadi penghafal Quran dan bisa mentadabburi serta mengamalkan dalam kehidupan agar menjadi pengarah dalam kehidupannya. Harapannya mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh-solehah ya, selalu ingat sama Allah gitu kan, selalu dekat sama Allah. Dan juga harapannya itu semoga mereka itu bisa menghadapi tantangan-tantangan yang pada saat dewasa nanti mereka itu kan
ada di zamannya nanti gitu. Jadi mudah-mudahan mereka bisa melewatinya. Sebenarnya sama kali ya sama ibu-ibu yang lain juga gitu ya, pengen punya anak yang soleh dan soleha, yang dengan amalnya itu kelak akan mengalir juga amal jariah dari kita, amal jariah untuk kita kayak gitu. Jadi bisa berperilaku baik, terus beriman kepada Allah dan juga menguatkan tauhidnya. Jadi harapannya bisa mendoakan kita gitu setiap saat, di saat kita masih ada walaupun nanti ketika udah meninggal. Juga kalau kata Ustadz Felix ya, menjadi guardian of earth gitu, jadi menjadi penjaga bumi gitu, merawat bumi dengan ketaatannya kepada Allah.